بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف، الواحد الملك العظيم، فلذ به واشرب من التوحيد كاسا صافي، واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي، وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل فان للتفرق نافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. صدق الله وصدق رسوله. ولله در الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد حيث يقول: بهم يدفع الله البلايا ويكشف الرزايا ويسدي كل خير ونعمة، فلولاهم بين الأنام لدكدكت جبال وأرض لارتكاب الخطية. معاشر الإخوة، معاشر المسلمين، معاشر المشاهدين رحمكم الله. Wabil khusus yang sama kita hormati, yang kita muliakan, Al-Am Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad. Semoga beliau dan keluarga beliau selalu dalam limpahan rahmat Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang beliau bangun dalam sumbangsih untuk umat Islam, dalam kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberkahi, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, di mana di bulan ini dicatat oleh sejarah wafatnya seorang ulama besar yang memiliki pengaruh yang begitu luas di belahan bumi ini. Beliau adalah Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, di mana dikatakan oleh para ulama bahwa beliau Al-Imam Al-Haddad adalah ayatun min ayatillah, salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda kebesarannya pada makhluk-makhluknya. Namun salah satu yang begitu nampak, begitu jelas kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada pada satu manusia yang Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Satu manusia daripada cucu umat Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Beliau adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pengaruh beliau begitu luas, merasuk ke dalam berbagai negeri, berbagai pelosok di belahan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda 14 abad yang lalu, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli 100 sanah man yujaddidu laha amra diniha." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan terus
membangkitkan, memunculkan, menampilkan setiap 100 tahun. Dimulai dari setelah wafatnya Rasulullah SAW tentunya. Allah akan memunculkan satu sosok manusia, satu orang yang akan memperbaharui urusan agama umat Islam ini. Sehingga dalam Islam kita kenal dengan istilah Al-Mujaddid. Dan seorang mujaddid tentunya memiliki pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan umat Islam. Karena dari itu ulama mengatakan Al-Imamul Haddad bukan hanya seorang mujaddid, tapi beliau adalah ayatun min ayatillah, tanda kebesaran Allah. Bagaimana kita lihat peninggalan beliau begitu banyak mempengaruhi umat Islam. Kitab-kitabnya dikaji di berbagai tempat, di pesantren-pesantren, di berbagai macam lembaga pendidikan, bahkan telah diterjemahkan ke 17 bahasa. Begitu juga wirid yang disusun oleh beliau, Ratibul Haddad, Al-Wirdul Latif, Hizbun Nasr, dan lain sebagainya, telah menghiasi hari-hari umat Islam, membuat hati mereka hidup. Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Al-Imamul Haddad, yang semuanya itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga syair-syairnya dilantunkan di berbagai majlis. Tidak sedikit umat Islam yang kemudian mendapatkan hidayah, terketuk hatinya. Orang yang tadinya belum istiqamah menjadi istiqamah karena petuah-petuah Al-Imamul Haddad yang ditukil dari kitab-kitabnya, dan juga syair-syairnya yang dibacakan di berbagai kesempatan, di berbagai seminar, di berbagai pertemuan-pertemuan dan majlis-majlis ulama dan majlis-majlis pembahasan-pembahasan ilmiah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bukan hanya di seluruh dunia, bukan hanya di berbagai belahan dunia ini, terutama khususnya di Indonesia, termasuk pengaruh Al-Imamul Haddad begitu sangat besar, di mana umat Islam di Indonesia ini, mereka sudah sangat familiar dengan syair-syair Al-Imamul Haddad, baik dari kalangan ulamanya, talibul ilmnya, ataupun masyarakat awam, bahkan hingga artis-artis. Mereka bahkan tidak sadar kalau yang mereka lantunkan itu adalah syair daripada Al-Imamul Haddad. Seperti atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami nahnu jiranun bidhal harami haramil ihsani wal hasani. Begitu juga salamun salamun kamiskil khitam dan lain sebagainya, telah membuat mereka nyaman, nikmat, membuat hati mereka sejuk dengan mendengarkan lantunan-lantunan syair tersebut daripada Al-Imamul Haddad, dan memiliki pengaruh sedikit banyak kepada hati dan jiwa mereka. Begitu juga cuplikan daripada ratibnya Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, yang dibacakan oleh hampir semua kalangan dan diterima oleh semua umat Islam. Demikian juga bukan hanya syair-syairnya, bukan hanya kutipan-kutipan daripada zikirnya, tentunya kutipan daripada kitab-kitab beliau selalu dibawakan, menghiasi berbagai macam ceramah-ceramah umat Islam di Indonesia, dan mereka sudah tidak asing dengan nama tersebut. Demikian juga ma'asyul ikhwah rahimakumullah, ratibnya yang begitu sangat mempengaruhi umat Islam. Sebagai contoh di Indonesia, di Jakarta khususnya, di Jakarta Timur ada satu masjid yang kita kenal dengan Masjid Al-Hawi, yang konon masjid ini diberikan nazarah, dikelola, diasuh oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, di mana beliau adalah menantu daripada Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad merintis dakwah Islamiyah di Masjid Al-Hawi Condet, yang aroma Al-Imamul Haddad begitu kental tercium di masjid tersebut. Bagaimana kita saksikan Ratibul Haddad selalu dibacakan setiap hari di masjid tersebut. Begitu juga acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam di setiap hari Sabtu akhir daripada bulan Rabiul Awal. Dan di setiap malam ke-23 Ramadan di masjid tersebut yang dihadiri ribuan umat Islam, diadakan buka bersama, tarawih bersama, di mana sebelum tarawih dibacakan ratib, salah satunya ratibul Imamul Haddad, sesuai dengan tartibnya Al-Imamul Haddad semasa hidupnya, di mana disebutkan Al-Imamul Haddad selalu membaca ratibul Haddad ini setiap malam setelah sholat Isya. Namun bila datang bulan Ramadan, beliau membacanya sebelum melaksanakan sholat Isya. Tartib ini pun dijalankan di Masjid Al-Hawi Condet setiap tahunnya di malam ke-23 Ramadan dan di malam-malam lainnya. Hanya saja di malam 23 Ramadan begitu sesak umat Islam, bahkan jalan sampai ditutup. Pengaruh yang sangat luar biasa, setetes daripada keberkahan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad.
Demikian juga di Masjid Al-Hawi tersebut dibacakan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah setiap hari Ahad pagi, yang dipimpin semasa hidupnya Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, terusan daripada ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Setelah wafat Habib Abdul Qadir, dilanjutkan oleh Al-Habib Salim bin Abdul Qadir Al-Haddad. Terus kitab An-Nasaih Ad-Diniyah itu setiap kali dikhatamkan, maka beliau memulai lagi dari awal. Setiap kali dikhatamkan memulai, dan terus tidak pernah henti kitab itu dibacakan. Dan dihadiri oleh banyak para asatid, banyak para ulama yang ikut menyimak kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah tersebut setiap hari Ahad paginya. Dari berbagai macam pelosok Jakarta dan sekitarnya, mereka ikut menyimak, menghadiri kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah tersebut. Tidak hanya di Al-Hawi, tidak hanya di Masjid Al-Hawi, Condet, Jakarta Timur, Indonesia. Tidak jauh di Jakarta Selatan pun ada satu masjid, yaitu Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, yang dulu didirikan oleh seorang kiai, seorang ulama pribumi asli Indonesia yang memiliki pengaruh yang sangat besar, di mana beliau memiliki satu siaran radio, yang radionya itu sampai ke pelosok-pelosok Jakarta, sampai ke sekitar Bekasi, timur Jakarta dan sekitarnya. Sehingga umat Islam di zaman itu, di saat itu, bila hendak membeli radio di toko radio, maka dia akan bertanya kepada penjual radio, apakah mesin radio ini bisa memperdengarkan siaran Asy-Syafi'iyah, radio yang dikaji oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i, sampai sedemikian pengaruhnya. Dan di radio itu, di masjid itu, Kiai Haji Abdullah Syafi'i selalu mengutip kalam Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang sampai sekarang diteruskan oleh putra beliau, Kiai Al-Haj Abdul Rashid bin Kiai Al-Haj Abdullah Syafi'i, di mana setiap Ahad pagi Kiai Abdul Rashid Asy-Syafi'i, sebelum beliau menyampaikan pemaparan yang kemudian nanti disampaikan oleh ulama-ulama yang hadir di situ dan diperdengarkan di radio tersebut, bahkan sekarang telah bertambah cabang radionya, Radio Alaikassalam, Ras FM, bahkan sampai ke Sukabumi yang puluhan kilometer jauh. Di setiap ta'lim kajian itu, sebelum beliau menyampaikan ta'lim, beliau selalu menuntun membaca Al-Aqidah Al-Mujmalah yang disebutkan dalam kitabnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau membaca terlebih dahulu, wa ba'du fa inna qad radina billah, nanti jamaah mengikuti, dan terus demikian, sehingga puluhan, ratusan, ribuan umat Islam sudah sangat familiar dengan Ratibul Haddad, sudah sangat familiar dengan Al-Aqidah Al-Mujmalah yang dibacakan di berbagai daerah, di Masjid Al-Hawi Condet, begitu juga di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah di Tebet, Jakarta Selatan. Demikian juga di Bekasi ada satu masjid yang setiap tahun pernah selalu mengadakan haul daripada Al-Imam Al-Haddad, di mana di masjid tersebut dihadiri oleh banyak umat Islam. Dibacakan Ratibul Haddad, kemudian disampaikan manaqib Al-Imam Al-Haddad, yaitu Masjid Al-Ma'mur wal Barakah, di mana salah satu peringatan haul Al-Imam Al-Haddad pernah dihadiri oleh seorang mufti dari Kenya, Afrika, Al-Habib Taha Al-Haddad, dan tentunya dihadiri oleh para habaib di Bekasi dan sekitarnya. Demikian juga di Bogor, di berbagai tempat. Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah menghiasi berbagai macam pesantren, menghiasi berbagai masjid yang ada di kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Salah satunya musola yang tidak jauh dari pesantren kami, di pelosok yang sampai perusahaan telekomunikasi Indonesia belum ada di daerah tersebut. Tapi di Musola Nurul Huda, di kampung Pabuaran ini, dibacakan setiap maghrib, setiap usai salat maghrib, maka selalu dibacakan Ratib Al-Imam Al-Haddad, sehingga masjid-masjid yang ada di sekitarnya, begitu juga di kota, begitu juga di Jakarta, yang setiap malam dibacakan Ratibul Haddad, masyarakat sekitarnya mendapatkan keberkahan ratib tersebut. Mereka sudah tidak asing lagi untuk membacakan Ratibul Haddad. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Begitulah bagaimana pengaruh Al-Imam Al-Haddad yang sangat besar. Yang kami ceritakan saat ini hanyalah setetes daripada lautan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tentunya kehebatan ini, barakah yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Al-Imam Al-Haddad semata-mata beliau mendapatkan kemuliaan ini karena beliau istiqamah, totalitas mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, ittiba' kepada Rasulullah, dan beliau telah membuang dunia dari hatinya,
sehingga keberkahan Allah kucurkan kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau pernah mengatakan dalam gubahan syairnya, wa'lam bi anna al-khaira kullahu jma' dhimna ittiba'ik lin-nabiyyil musyaffa' atau dhimna ittiba'ik lin-nabiyyil muttaba'. Ketahuilah, kata beliau, bahwa seluruh kebaikan Allah Subhanahu wa taala telah himpun dalam ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semakin kita mengikuti Rasulullah, semakin banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana Al-Imam Al-Haddad tidak mendapatkan begitu besar kebaikan dari Allah? Beliau mengikuti Rasulullah secara totalitas. Beliau mengatakan, "Ma min sunnatin sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha." Tidak ada satupun dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku telah betul-betul mengikuti semua sunnah Rasulullah SAW. Kecuali satu yang beliau tidak ikuti, kata beliau, itu tatwil sya'ar, memperpanjang rambut. Selain memperpanjang rambut, karena Rasulullah dalam riwayat rambutnya sampai ke daun telinga terkadang, beliau sudah ikuti semua ajaran, semua bimbingan, semua sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Namun 40 hari sebelum meninggal dunia, Al-Imam Al-Haddad di umur 89 tahun kurang, beliau sakit. Beliau sakit sehingga beliau tidak sempat mengurus rambutnya. Dan ketika beliau meninggal dunia, dikatakan oleh orang-orang yang hidup di zamannya, rambut beliau persis seperti Rasulullah SAW. Dan sempurnalah. Beliau telah menjalankan al-ittiba'ul kamil, pengikutan kepada Nabi yang sempurna. Maka tidak heran kalau pengaruh beliau bagaimana untuk umat Nabi Muhammad sangat besar, sangat masuk ke dalam relung jiwa umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita kebaikan dengan wasilah Al-Imam Al-Haddad, dengan wasilah ittiba beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sedikit setetes dari lautan keberkahan Al-Imam Al-Haddad yang tidak bisa kami ceritakan secara keseluruhannya. Ini adalah satu tetes dari hujannya Al-Imam Al-Haddad yang bisa kita ceritakan, bisa kita kenang. Semoga kita bisa lebih istiqamah mengikuti jalan beliau, yang tidak lain jalan beliau adalah jalannya Rasulullah SAW. Semoga kita ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana yang beliau janjikan, siapa yang dawam istiqamah membaca ratibku, dia akan diberi rezeki oleh Allah berupa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita bangkit di belakang beliau, dan beliau pun akan ikut di belakang benderanya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda, "Wa liwa'ul hamdi biyadi." Di hari kiamat, panji pujian, bendera pujian, liwa'ul hamd akan ada di tangan aku, dan di belakangnya orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah. Salah satunya adalah Imam Al-Haddad yang keberkahannya begitu terasa sampai 300 tahun lebih, kurang lebih 300 tahun, dan ini sudah bisa dipastikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang bersifat datang dari manusia tidak akan langgeng. Maka lillah dama wattasal wa maka li ghairillahi bana wan fasal. Semua yang dari Allah akan langgeng, akan terus lestari, dan semua yang datang dari manusia akan putus dan tidak akan lama. Semata-mata ini semua karena keikhlasan Imam Al-Haddad, keberkahan yang Allah berikan kepada beliau. Dan semoga kita bisa istiqamah mengikuti, mencintai para aulia Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sebagai penutup, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, qarrat bihi ainun nabiyyi Muhammadi. Sungguh mata Rasulullah, hati dan jiwa Rasulullah pasti akan terasa tenang, akan merasa sejuk dengan kehadiran cucunya yang bernama Al-Imam Al-Haddad. Rasulullah akan sangat bangga, senang, bangga dengan cucunya yang bernama Al-Imam Al-Haddad. Dan Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bahwa Al-Imam Al-Haddad ini adalah min ahsanil auladi, salah satu putra Rasulullah terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.